Kali ini kalian akan belajar dengan yang namanya branch atau cabang di Git. Dan kalian akan menghafal 3 komen, yaitu git branch, git checkout, dan git merge. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung lihat apa itu branch. Branch yang biasanya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya cabang. Jadi seperti cabang. Ada cabang utama, ada cabang lainnya, dan juga ada ranting. Sama juga kita seperti menggunakan Git. Seperti sebelumnya, Git itu untuk mencatat setiap perubahan kode dari pemrograman kita. Untuk lebih memanfaatkannya lagi, kita menggunakan branch atau cabang. Untuk apa untungnya kita membuat cabang atau branch? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan menjelaskan dalam beberapa contoh penggunaannya. Jadi, seperti ini. Jadi, ini adalah contoh bagaimana kita mengerjakan proyek kita tanpa cabang. Misalnya, Git utama kita ada di cabang main. Terus misalkan teman-teman perlu membuat halaman login seperti kemarin, kemudian kita git add, commit. Terus selanjutnya setelah halaman login kita membuat halaman profile. Kemudian kita membuat halaman konten. Di halaman konten kita membuat adanya fitur suka atau like. Dan yang terakhir misalnya kita membuat fitur komentar. Kalau cara kerjanya seperti ini, berarti kita selalu bekerja di cabang main atau cabang utama. Itu biasanya kalau kita kerja sendiri. Dan biasanya kita bekerja di cabang main dan itu tidak masalah. Itu normal sekali. Dan bagaimana kalau kita rubah sedikit cara menggunakan branch? Cara kerjanya menggunakan branch, misalkan kita membuat halaman login. Kita bekerja bukan di branch main. Kita bisa membuat branch baru. Misalkan di branch ini adalah halaman login. Setelah jadi, kita gabungkan lagi kodenya ke branch utama. Yang kita gabungkan namanya git merge. Setelah itu, kita mau membuat halaman profile. Kita buat branch yang namanya halaman profile. Setelah selesai, kita merge lagi. Dan kemudian kita membuat halaman konten dan kita membuat branch baru. Dan kemudian kita membuat halaman konten dan kita membuat branch baru untuk halaman konten. Setelah selesai, kita merge lagi ke branch utama. Jadi efeknya sama saja kalau kita membuat tanpa branch. Tapi kalau bekerja seperti ini, teman-teman bisa membuat fitur dan kita bisa isolasi di cabang itu tanpa mempengaruhi dari cabang-cabang lainnya. Seperti itu kira-kira. Menggunakan cabang atau branch sangat menguntungkan misalkan kita bekerja dengan tim. Misalkan seperti ini teman-teman. Misalkan saya memiliki teman yang namanya Eka. Dan kemudian saya bilang, "Halo Eka, saya minta tolong membuat halaman konten." Jadi seperti ini, saya membuat cabang baru. Dan di atas ini Eka membuat cabang baru. Dan si Eka melintasi membuat halaman login dan juga halaman profile dengan cukup lama, mungkin karena fiturnya yang banyak. Sedangkan saya membuat halaman login dan juga halaman profile yang memerlukan waktu yang tidak terlalu lama. Ya karena di halaman konten ini si Eka harus membuat fitur like dan juga komentar dalam pembuatan blog. Maka Eka lebih banyak waktu untuk mengerjakannya. Tapi saya membuat halaman login dan tak selang berapa lama fitur login sudah siap dan saya merge lagi ke branch main. Kemudian saya melanjutkan ke halaman profile dan saya merge lagi ke branch main. Setelah selesai kode saya dan juga kode Eka, kita bisa merge keduanya ke kode main. Dan sekarang kita akan praktek. Dan teman-teman akan kaget betapa mudahnya menggunakan branch atau cabang di Git. Menggunakan project yang kemarin kita buat dengan VS Code. Misalnya kita ingin membuat halaman login dan pastikan
kita hanya masih punya branch yang namanya main. Untuk mengecek branch yang kita miliki, kita bisa menggunakan git branch. Kita baru memiliki branch yang namanya main. Yang tanda bintang itu adalah yang lagi kita gunakan. Jadi, gimana caranya membuat cabang baru? Untuk keluar dari sini, kita bisa tekan tombol key. Untuk membuat branch baru, kita bisa membuat command line with branch dan nama cabang. Misalkan kita di sini membuat login page. Kemudian kita lihat branch. Git branch. Kita akan memiliki dua branch main dan login page. Tapi kita masih berada di cabang main yang ada tanda bintangnya itu. Jadi kita perlu loncat ke branch login page. Caranya adalah dengan git checkout. Git checkout login page. Kita akan beralih ke login page branch. Jika kita lihat git branch, sekarang kita bisa mulai buat fitur login page-nya. Misalnya saya membuat file dan saya namakan login JSX. Kemudian kita bisa lihat git status dan kita berjalan di login page. Setelah sudah beres di login page, kita bisa commit di git. Seperti komen sebelumnya, git add /a, kemudian git commit, edit login page. Kita lihat git status. Sudah. Sekarang kita loncat lagi ke branch main. Git checkout main. Teman-teman, perhatikan di kiri di directory file, di mana login JSX page hilang dan sekarang kita lagi bekerja di branch main. Jadi, otomatis file yang ada di login page tidak akan ada di branch main. Teman-teman bisa perhatikan lagi di directory yang di kiri. Saya akan coba lagi ke switch ke branch login page. Git checkout login page. Kita switch lagi ke git checkout. Dia akan ada lagi. Sekarang kita balik ke branch main. Dan dia hilang. Jadi kita akan coba lagi membuat branch baru. Misalkan kita memperbaiki bug dan kita buat branch git branch fix bug. Kita bisa loncat ke branch fix bug dengan git checkout fix bug. Dan kita berada di branch fix bug. Misalkan ada bug di main JSX. Misalkan kita ada bug di main JSX. Kita rubah konsolnya, misalkan kita buat di konsolnya bug fixed. Kita simpan, kemudian kita cek statusnya. Dia ada modify file di main JSX. Kemudian kita commit lagi dengan cara git add /a git commit m fix bug main. Sekarang kita pindah ke branch main lagi. Git checkout main. Kemudian kita lihat file main JSX-nya lagi, maka file masih sama seperti sebelum kita rubah. Karena kita berada di branch yang berbeda. Dan kita sudah bisa membuat branch, kita sudah bisa pindah cabang. Terus bagaimana cara menggabungkan kode atau cabang? Kita akan menggunakan command yang bernama git merge. Jadi penting sekali diingat, untuk merge kita harus berada di branch di mana yang akan digabungkan. Untuk menggabungkan dua cabang ini ke main, kita harus pindah dulu ke main.
Setelah berada di main, baru kita merge. Misalkan kita ingin nge-merge branch fixbug. Caranya git merge fixbug. Itu artinya perubahan di fixbug sudah berada di branch main. Kita bisa lihat di file main.jsx. Di sini ada bug fix. Sekarang kita cek git status. Kita sekarang cek branch dengan cara git branch. Maka kita akan tetap memiliki branch fixbug. Teman-teman bisa membiarkan branch yang ataupun ingin menghapusnya. Caranya gampang, kita bisa git branch /d fixbug. Kita bisa cek git branch dan fixbug branch sudah terhapus. Kemudian kita ingin menggabungkan branch login page ke main. Kita bisa buat git merge login page. Yang artinya perubahan yang ada di login page akan tergabung ke branch main. Kita bisa hapus setelah kita merge git branch login page. Kita lihat git branch dan kita hanya memiliki satu branch, yaitu branch main. Jadi bisa saya simpulkan workflow-nya seperti ini. Kita membuat branch, terus kita pindah ke branch tersebut, kemudian kita commit. Misalkan kita mau merge ke main, kita pindah dulu ke main, baru kita tarik branch tersebut. Mungkin itu saja dalam penggunaan git branch. Sangat mudah sekali untuk menggunakan branch ini. Sudah cukup, sekian dulu. Jadi selanjutnya kita akan bekerja dengan remote, yaitu remote repository. Dan kita akan mulai bekerja dengan GitHub dan lainnya. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya.